Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kami dari kelompok satu internal audit bank ingin mempresentasikan tentang prosedur audit terhadap General Banking Operation. Nah, di sini saya Yunita Putri Budiman dengan NIM 202212111005 dan teman saya. Nama saya Ale Gusti Hairun Nisa dengan NIM 2022 12 11 004. Nama saya Muhammad Reza Wisfama dengan NIM 2022 12 11 013. Oke, di sini pertama aku mau ngasih tahu kalian dulu tentang pengertian apa itu general banking. Nah, kalau general banking itu adalah em, bisa disebut juga sebagai operasi perbankan umum, itu seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank dalam memberikan layanan perbankan kepada nasabah. Nah, ini mencakup berbagai layanan seperti pembukaan rekening, layanan kas, transfer dana, penagihan, penempatan deposito, dan kegiatan administratif lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari bank. Nah, operasi ini tuh mencakup proses yang aku sebutin tadi. Jenis-jenisnya itu, eh, jenis-jenis kegiatan dalam General Banking Operation ini ada, yang pertama ini contohnya itu pembukaan dan penutupan rekening, atau tabungan, giro, dan deposito. Nah, di sini itu bank membantu nasabah membuka rekening baru atau menutup rekening yang sudah tidak digunakan lagi. Rekening ini bisa berbentuk tabungan harian, giro, giro untuk transaksi bisnis, atau deposito untuk investasi berjangka. Lalu yang kedua di sini ada penarikan dan penyetoran tunai, yang dimana layanan ini memungkinkan nasabah untuk menyetor uang tunai ke rekening mereka atau menarik uang tunai sesuai kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga ini ada transfer antar bank, ada LLG, RTGS atau online transfer, yang dimana LLG ini tuh lalu lintas giro. Nah, ini tuh untuk transfer dana dalam jumlah sedang, dan biasanya itu dia memakan waktu 2 sampai 3 hari. Nah, RTGS ini adalah real time gross settlement, yang dimana untuk transfer dana dalam jumlah besar dan juga real time. Lalu yang ketiga ada online transfer, yaitu transfer dana melalui internet banking atau mobile banking secara instan yang biasanya kita gunain sehari-hari ya. Lalu yang keempat contohnya di sini ada clearing dan inkasso. Nah, clearing ini tuh adalah proses pertukaran warkat, bisa cek, bisa bilet giro antar bank. Dan sedangkan inkasso ini adalah proses penagihan warkat yang ditarik di luar kota atau di luar negeri. Lalu yang kelima ada layanan giro dan cek, di mana fasilitas yang diberikan kepada nasabah ini itu untuk melakukan transaksi menggunakan cek atau bilet giro. Umumnya digunakan oleh pelaku usaha atau institusi. Lalu yang keenam ada penanganan kartu ATM atau kartu debit, yang di sini meliputi pembuatan kartu, penggantian kartu rusak, pemblokiran karena kehilangan, dan aktivasi fitur-fitur keamanan. Lalu yang ketujuh ini ada pemrosesan bunga dan biaya administrasi, yang dimana bank secara otomatis menghitung dan memproses bunga tabungan atau deposito, serta memotong biaya administrasi bulanan sesuai ketentuan. Nah, yang ke-8 ada pembuatan laporan keuangan nasabah. Ini tuh seperti mutasi rekening, laporan transaksi bulanan, atau laporan untuk keperluan audit dan perpajakan. Dan yang terakhir ada administrasi dokumen perbankan. Ini termasuk pencatatan dan penyimpanan dokumen pembukaan rekening, identitas nasabah, formulir transaksi, dan juga dokumen hukum lainnya.
Boleh next slide. Nah, em, dari audit terhadap operasi perbankan umum ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas bank yang berhubungan langsung dengan nasabah dan operasional internal berjalan sesuai aturan, efisien, serta bebas dari kesalahan dan penyimpangan. Jadi, tujuan audit ini sangat penting untuk menjaga integritas, efektivitas, dan kepercayaan terhadap lembaga perbankan. Berikut ada beberapa tujuan audit General Banking Operation. Yang pertama itu ada menilai kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi, yang dimana audit bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank telah dilakukan sesuai SOP atau Standard Operating Procedure yang ditetapkan, lalu juga mematuhi kebijakan internal bank. Yang ini um, mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh bank itu sendiri. Lalu juga mengikuti regulasi dari pihak otoritas seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Bank Indonesia serta Undang-Undang Perbankan. Nah, hal ini tuh penting supaya bank tidak melanggar aturan yang bisa menyebabkan sanksi hukum atau reputasi yang buruk. Lalu yang kedua itu ada mengidentifikasi dan mencegah risiko operasional, yang dimana di sini audit bertugas untuk mengungkap dan memitigasi risiko-risiko yang berpotensi merugikan bank. Nah, misalnya tuh kayak ada kesalahan administrasi, seperti salah input data atau proses yang tidak sesuai prosedur. Lalu juga adanya fraud atau kecurangan, misalnya ada penggelapan dana oleh pegawai. Lalu juga ada kelalaian seperti lupa memverifikasi dokumen penting atau tidak melakukan otorisasi. Nah, dengan adanya audit ini, potensi kerugian atau potensi um, fraud yang muncul itu menjadi minimal, menjadi lebih sedikit. Lalu tujuan yang ketiga itu ada menilai efektivitas pengendalian internal, yang dimana ini kita dapat mengevaluasi kayak apakah sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh bank itu sudah berfungsi. Lalu kita juga dapat menilai kemampuan sistemnya dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan serta penyimpangan. Kesalahannya itu baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Lalu juga pengendalian internal yang kuat itu bisa mencegah kebocoran keuangan dan juga kesalahan prosedur. Nah, untuk tujuan yang keempat itu ada menilai efisiensi dan efektivitas operasi, yang dimana di sini audit memberikan masukan dan merekomendasikan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, lalu juga mengurangi biaya operasional dengan mencari celah untuk efisiensi, lalu juga dapat mempercepat proses kerja agar operasional lebih responsif dan tidak berbelit-belit. Nah, hal ini tuh mendukung peningkatan daya saing bank di tengah industri sekarang yang lagi kompetitif banget. Lalu yang terakhir ada memberikan keyakinan kepada manajemen dan stakeholders, yang dimana audit ini memberikan jaminan atau assurance kepada manajemen direksi dan pemegang saham bahwa operasional bank ini berjalan dengan baik, sehat, dan transparan. Agar si pemegang saham ini tetap mau berinvestasi di bank tersebut. Lalu juga agar bank layak dipercaya oleh nasabah dan investor karena beroperasi sesuai standar yang berlaku. Lalu juga transparansi dan akuntabilitas yang terbentuk ini dapat membangun kepercayaan publik, yaitu aset paling berharga dalam dunia perbankan ya, karena kalau nggak ada nasabah, bank nggak bisa berjalan juga.
Boleh next slide. Nah, berikut ada prosedur auditnya. Yang pertama itu ada tahap perencanaan ya. Jadi, prosedur di tahap perencanaan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses audit. Karena di tahap ini tuh tahap yang berfungsi untuk menyusun strategi dan pendekatan audit agar lebih terarah, efisien, dan efektif. Nah, dalam konteks audit general banking operation atau operasi perbankan umum, perencanaan dilakukan dengan langkah-langkah yang tertera di sini yang ada 8. Yang pertama itu ada memahami bisnis dan lingkungan bank, yang dimana audit dimulai dengan mengenali secara menyeluruh kegiatan dan struktur organisasi bank. Termasuk di dalamnya itu ada jenis produk dan layanan yang ditawarkan seperti tabungan, kredit, transfer, deposito. Lalu juga ada struktur organisasi dan tata kelola. Habis itu juga ada regulasi atau kebijakan eksternal yang seperti tadi yang dari OJK dan juga BI dan internal yang berlaku. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui nih bagaimana bank menghasilkan pendapatan, mengelola risiko, dan menjalankan operasionalnya agar auditor paham konteks auditnya itu apa dan prosedur apa yang pas untuk melakukan audit ini. Lalu yang kedua ada melakukan identifikasi dan penilaian risiko. Di sini auditor akan melakukan penilaian terhadap berbagai jenis risiko. Ya, di sini tuh ada risiko kredit atau pinjaman bermasalah. Jadi risiko kredit ini adalah kemungkinan kerugian yang dialami bank akibat kegagalan debitur atau peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman atau bunga sesuai perjanjian. Nah, dengan kata lain tuh risiko ini muncul ketika nasabah tidak mampu atau tidak mau membayar pinjaman yang telah diberikan. Itu contohnya nih kayak misalkan ada nasabah usaha kecil, dia tuh nggak mampu membayar cicilan karena usahanya bangkrut. Lalu ada risiko operasional seperti kesalahan prosedur dan kesalahan operasional. Nah, risiko operasional ini itu adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau kelemahan dalam proses internal manusia, kesalahan sistem, atau karena peristiwa eksternal. Contohnya tuh kayak ada human error itu teller salah memasukkan nominal saat transaksi. Bisa juga kalau sistemnya bermasalah itu servernya down, jadi layanan mobile bankingnya itu nggak bisa diakses. Mungkin ada fraud juga, jadi pegawai banknya ini memalsukan data untuk keuntungan pribadinya. Bisa juga dari bencana alam atau gangguan eksternal itu seperti gempa atau banjir. Jadi itu merusak kantor dan mengganggu layanan operasional. Contohnya yang kayak banjir yang di Bekasi kemarin itu kan bank-bank juga uangnya kerendam ya. Itu juga termasuk ke dalam risiko operasional. Lalu ada kepatuhan terhadap regulasi, ada pencucian uang atau money laundering. Nah, tujuan dari melakukan identifikasi dan penilaian risiko ini itu untuk menentukan area-area yang paling beresiko sehingga dapat dijadikan fokus utama dalam audit ini. Lalu yang ketiga ada melakukan peninjauan sistem pengendalian internal, yang dimana langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pengendalian internal bank. Bank ini tuh em, mampu nggak sih untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan dan apakah diterapkan dengan baik pada operasional penting seperti kas, transfer dana, pembukaan rekening, dan juga lain-lain. Nah, jika sistem pengendalian terbukti lemah, maka risiko kesalahan lebih tinggi dan audit harus lebih mendalam.
Mungkin audit di bagian ini tuh harus lebih detail gitu. Lalu yang keempat itu ada melakukan analisis pendahuluan atas data keuangan dan non-keuangan. Jadi audit ini menganalisis dokumen keuangan dan informasi lainnya untuk yang pertama ini bisa mencari kejanggalan atau pola yang tidak wajar, lalu mengidentifikasi indikasi awal terjadinya penyimpangan atau adanya potensi masalah. Nah, itu akan menjadi dasar untuk menentukan area audit prioritas. Lalu yang kelima ini ada menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit. Jadi di sini auditor ini harus menentukan apa saja unit atau kegiatan yang akan diaudit. Lalu sejauh mana cakupan audit akan dilakukan dan pendekatan audit yang akan digunakan itu mau pakai yang apa? Misalkan kayak berbasis risiko atau kepatuhan atau pengujian substantif. Nah, hal ini itu penting untuk menyusun audit yang terfokus dan tidak melebar ke luar tujuan utama kita. Lalu yang keenam ini ada penyusunan program audit, yang dimana program audit adalah dokumen kerja auditor yang berisikan tentang langkah-langkah rinci yang akan dilakukan selama proses audit, metode dan teknik audit yang digunakan, alokasi waktu, dan sumber daya. Nah, dengan program audit yang jelas, pelaksanaan audit bisa lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Lalu yang ketujuh ada penyusunan program audit, bisa juga menjadi penugasan tim audit yang dimana di sini tuh bisa menjadi langkah dalam memilih um, audit. Sorry, yang ketujuh itu penyusunan program audit, yang dimana penyusunan program audit ini proses merancang rencana kerja yang sistematis untuk pelaksanaan audit yang mencakup langkah-langkah audit yang dilakukan. Bisa berupa ruang lingkup, metode pemeriksaan, serta penugasan tim auditor. Nah, program audit ini disusun berdasarkan tujuan audit dan risiko yang telah diidentifikasi. Nah, tujuannya itu untuk menentukan langkah-langkah audit secara jelas dan terstruktur, lalu memastikan audit dilakukan efisien, efektif, dan fokus pada area penting, lalu juga memberikan panduan kerja kepada auditor dalam melaksanakan audit, serta meningkatkan konsistensi dan kualitas audit. Nah, contoh isi dari program audit ini tuh ada tujuan audit, misalnya memeriksa kepatuhan terhadap SOP atau efektivitas pengendalian internal. Lalu ada ruang lingkup auditnya, itu tuh area atau proses mana saja yang akan diaudit. Lalu ada langkah-langkah audit, seperti pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, dan uji transaksi. Lalu ada metode audit, seperti pengujian substantif, pengujian kepatuhan, dan atau pendekatan berbasis risiko. Lalu ada penjadwalan kegiatan, kapan dan berapa lama tiap aktivitas dilakukan. Lalu ada penugasan auditor yang dimana menentukan siapa yang mengerjakan bagian tertentu dari audit. Lalu yang terakhir ada penugasan tim audit yang dimana ini menjadi langkah terakhir dalam memilih auditor yang akan melaksanakan audit ini berdasarkan kompetensi teknis, kemampuan dan keahlian, lalu juga independensi, yaitu tidak memiliki konflik kepentingan dengan objek yang diaudit. Nah, jadi pemilihan tim yang tepat ini menjamin hasil audit yang objektif dan juga profesional. Well, next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Baik, terima kasih Iwan. Selanjutnya untuk bagian materi prosedur audit pada tahap pelaksanaan dan kepatuhan ini akan saya jelaskan. Jadi di prosedur audit pada tahap pelaksanaan dan kepatuhan ini ada
beberapa tahapnya. Di sini ada di saat ini ada 4 tahap ya. Di sini dijelaskan bahwa prosedur tahap pelaksanaan dan indikator pada General Bank Banking Operation. Jadi pada prosedur audit tahap pelaksanaan ini ada beberapa tahapan harus kalian pahami supaya bisa mengerjakan tahap pelaksanaan audit itu secara benar. Yang pertama itu ada pemilihan sampel transaksi. Nah, di sini di pemilihan sampel transaksi ini ada dijelaskan bahwa pertama menentukan sampel transaksi berdasarkan teknik sampling audit, ada random, judgmental, atau strategic. Nah, dijelaskan juga bahwa teknik sampling audit ini adalah metode untuk memilih sebagian kecil dari total populasi transaksi yang akan diuji. Nah, teknik ini digunakan karena memeriksa seluruh transaksi menurut sangat memakan waktu dan biaya. Nah, tadi kan ada jenis-jenisnya ya, ada random, judgmental, atau strategik. Nah, kalau teknik sampling secara random sampling itu adalah, jadi teknik ini melibatkan pemilihan sampel secara acak dari populasi transaksi. Jadi setiap transaksi dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Nah, biasanya ini digunakan jika populasi dianggap homogen atau tidak banyak perbedaan antara transaksi satu dengan lainnya. Lalu pada judgmental sampling. Nah, pada sampling ini auditor memilih sampel berdasarkan penilaian profesional mereka. Jadi teknik ini lebih selektif dan cenderung digunakan jika auditor ingin fokus pada transaksi dengan risiko lebih tinggi, seperti transaksi yang melibatkan jumlah besar atau transaksi yang tampak mencurigakan. Lalu pada sampling strategis atau sampel bertingkat. Jadi dalam teknik ini populasi transaksi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata berdasarkan karakteristik ciri masing-masing. Misalnya dari jenis produk atau yang lainnya. Jadi dari masing-masing karakteristik ini, auditor ini memilih sampel misalnya yang representatif. Jadi hal ini memastikan bahwa semua kelompok dalam populasi tercakup dalam audit. Lalu ada kita di poin kedua itu adalah penelaahan dokumen terhadap SOP dan regulasi. Nah, di sini ada dua poin lebih kecil lagi, yaitu adalah mengecek sesuaian proses dan dokumen transaksi dengan SOP internal dan ketentuan regulator, misalnya OJK, BI, atau kebijakan lainnya. Jadi pada SOP misalnya nih, SOP internal bank. Jadi misalnya setiap bank itu memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang mengatur bagaimana prosedur operasional seperti bukan rekening harus dilakukan. Jadi auditor ini perlu memeriksa apakah transaksi yang dipilih untuk audit sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Lalu ada misalnya regulasi eksternal. Nah, misalnya auditor ini juga perlu memeriksa apakah praktik bank ini mematuhi regulasi yang berlaku dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia atau peraturan terkait dari KYC, Know Your Customer, seperti AML atau Anti Money Laundering. Misalnya pada OJK ya, di OJK ini mengatur tentang kewajiban verifikasi identitas nasabah dan pelaporan transaksi mencurigakan. Lalu kalau di BI itu adalah memiliki regulasi tentang prosedur pengolahan resiko operasional dalam industri perbankan. Lalu di selanjutnya ada fokus pada kelengkapan dokumen tanda tangan otorisasi dan prosedur verifikasi. Nah, dalam maksudnya di sini adalah pada kelengkapan dokumen. Jadi auditor ini akan memeriksa apakah dokumen yang dibutuhkan dalam setiap transaksi tersedia dan lengkap. Misalnya formulir aplikasi rekening yang diisi dengan lengkap, atau salinan dokumen di identitas yang sah seperti KTP atau NPWP. Lalu ada tanda tangan otorisasi. Jadi di sini auditor itu memverifikasi apakah otorisasi dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan batasan yang ada dalam SOP. Misalnya apakah supervisor memberikan tanda tangan untuk transaksi yang melibatkan jumlah besar. Lalu pada prosedur verifikasi, ini auditor memastikan bahwa prosedur verifikasi identitas dilakukan dengan benar, termasuk verifikasi fisik terhadap nasabah dan pemeriksaan tanda tangan.
Lalu ada poin ketiga pada prosedur audit tahap pertama itu adalah verifikasi kepatuhan terhadap prosedur operasional. Di sini misalnya memastikan seluruh langkah operasional dilakukan sesuai urutan dan prosedur. Misal verifikasi identitas nasabah sebelum rekening aktif. Nah, maksudnya di sini auditor itu juga memverifikasi. Nah, misalnya pada tahap ini auditor ini perlu memastikan bahwa proses yang dijalankan oleh bank mengikuti langkah-langkah yang benar sesuai SOP yang ada. Jadi hal ini penting untuk mencegah kesalahan kesalahan prosedural yang bisa berdampak pada kepatuhan dan integritas operasional. Lalu yang kedua itu adalah mencocokkan tindakan petugas dengan yang tercatat dalam sistem atau formulir. Jadi uh, auditor itu juga perlu memverifikasi apakah tindakan yang dilakukan oleh petugas sesuai dengan yang tercatat dalam sistem atau formulir yang diisi. Jadi hal ini juga perlu untuk memastikan bahwa prosedur yang dijalankan sesuai dengan yang telah didokumentasikan atau diotorisasi. Lalu ada poin keempat itu adalah pemeriksaan kelayakan pengesahan. Di sini itu biasa bahwa di pemeriksaan kelayakan pengusaha itu memastikan transaksi yang memerlukan otorisasi atasan telah disetujui sesuai batas kewenangan. Nah, misalnya nih, pengasal pada approval itu kan merupakan bagian penting dalam setiap transaksi yang memerlukan otorisasi atau persetujuan dari pihak yang lebih tinggi atau memiliki wewenang untuk melakukannya. Jadi auditor ini perlu memverifikasi apakah transaksi yang memerlukan otorisasi sudah disetujui oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Nah, kenapa sih kayak auditor itu harus mengecek approvalnya? Nah, karena ini penting ya, karena pelaksanaan tepat membantu memastikan bahwa hanya transaksi yang sah sesuai dengan kebijakan bank dan berada dalam batas kewenangan yang dapat diproses. Jadi tanpa approval yang dilanjut atau approval yang tepat kayak itu bank bisa menghadapi resiko pelanggaran prosedur. Next, boleh next. Nah, di sini ada tahap kelima untuk melakukan tahap pelaksanaan audit yaitu adalah catatan temuan kepatuhan. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa mencatat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan SOP termasuk kekurangan dokumen proses yang dilewati atau transaksi tanpa otorisasi. Jadi di sini misalnya pada temuan kepatuhan itu adalah hasil dari evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian tindakan operasional yang dilakukan dengan yang tertulis dalam SOP atau regulasi yang berlaku. Jadi setiap temuan yang ditemukan selama audit harus dicatat dengan jelas dan rinci. Misalnya kekurangan, jadi temuan kegiatan itu adalah kayak kekurangan dokumen, misalnya dokumen identitas yang hilang lebih lengkap atau proses yang dilewati misalnya verifikasi identitas nasabah yang tidak dilakukan sesuai prosedur sebelum membuka rekening. Oke. Lalu yang keenam itu ada penyusunan kertas jadi. Jadi pada ini di pertama itu ada semua hasil uji kepatuhan dicatat dalam working paper untuk mendukung kesimpulan audit. Jadi working paper ini atau kertas kerja audit ini adalah dokumen yang digunakan untuk auditor untuk mencatat semua temuan, prosedur yang dilakukan, dan bukti yang mendukung hasil audit. Jadi working paper ini sangat penting karena memberikan bukti yang kuat untuk kesimpulan audit dan memberikan transparansi terhadap proses yang dilakukan. Nah, misalnya nih, isi proses kerja audit itu ada yang pertama, itu ada hasil uji kepatuhan yang dilakukan terhadap transaksi yang dipilih. Lalu yang kedua ada temuan-temuan yang ditemukan selama audit di pendukung kayak fotokopi, dokumen dan tanggapan layar dari sistem atau email. Lalu uh, yang ketiga itu ada penilaian apakah prosedur operasional sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Oke. Lalu yang kedua ada disertai bukti pendukung sistem fotokopi dokumen dan tanggapan layar sistem. Lalu yang ketujuh itu untuk tahapan prosedur audit pelaksanaannya ada diskusi awal dengan pihak terkait. Jadi maksud adalah audit ini melakukan konfirmasi atas semua dengan pihak operasional untuk klarifikasi awal. Jadi
Nah, setelah auditor mencatat semua temuan, penting untuk memerlukan diskusi awal dengan pihak lain, juga bersama dengan tim operasional yang terlibat dalam proses studi audit. Nah, tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi temuan yang ditemukan dan mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai alasan dibalik tidak sesuai yang ditemukan. Lalu itu yang kedua, memastikan ada pemahaman bersama atas temuan sebelum tahap evaluasi. Jadi sebelum melanjutkan ke evaluasi dan kesimpulan audit, jadi auditor ini harus auditor dan pihak terkait itu harus sepakat tentang temuan yang ada. Misalnya dengan adanya diskusi awal ini, auditor dapat memastikan bahwa temuan yang dicatat itu sudah sesuai dengan kenyataan dan bahwa pihak operasional memahami ketidaksesuaian yang ditemukan. Oke, boleh next. Boleh next slide, Alia. Nah, lalu pada masih di prosedur audit, tapi di tahap pelaksanaan dan uji substantif. Jadi pada prosedur audit tahap pelaksanaan ini ada tujuh pelaksanaan juga yang harus dilaksanakan, terutama itu pemeriksaan rekonsiliasi. Nah, di pemeriksaan rekonsiliasi kelas ini ada tentang itu memverifikasi kecocokan saldo antara catatan teller dengan buku besar. Jadi misalnya rekonsiliasi kas itu adalah proses memeriksa dan memastikan bahwa saldo yang tercatat di dalam buku kas cocok dengan saldo yang tercatat dalam buku besar. Nah, tujuan pemeriksaan saldo kas ini dengan buku besar adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tercatat dengan benar dan tidak ada selisih yang tidak dapat dijelaskan. Lalu yang kedua, memastikan tidak ada selisih kas yang tidak dapat dijelaskan atau tidak segera dikoreksi. Nah, di sini itu jadi misalnya selisih kas yang terjadi dalam revaluasi itu harus segera dilaporkan dan diperbaiki. Misalnya auditor ini akan mencari tahu jika apakah ada selisih kas yang belum dikoreksi dalam jangka waktu yang wajar dan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam proses catatan atau potensi fraud. Yang kedua itu ada uji transaksi material. Di sini uji transaksi material itu adalah menelusuri transaksi bernilai besar, misalnya di atas 100 juta atau memastikan adanya dokumen pendukung yang valid dan lengkap. Jadi misalnya pada uji transaksi material ini yang mungkin harus dilihat atas itu adalah berfokus pada transaksi besar yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan. Jadi auditor ini perlu memastikan bahwa transaksi berikut memiliki dokumentasi yang lengkap dan valid untuk mendukung keabsahannya. Lalu yang kedua itu adalah mengecek apakah transaksi dilakukan oleh pihak yang berwenang dan dicatat dengan benar. Jadi di auditor ini akan memastikan juga bahwa transaksi besar ini, misalnya tadi contohnya data kita ini dilakukan oleh pihak yang berwenang dan telah dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi bank. Misalnya jika transaksi yang melibatkan yang data kita itu, auditor itu akan memeriksa apakah transaksi tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak sesuai atau pihak apa sih. Lalu poin ketiga itu ada pemeriksaan keakuratan dan kelengkapan dokumen. Di sini ada menguji apakah dokumen pendukung sertifikat setoran, bukti transfer, dan form transaksi telah diisi dengan lengkap dan sah. Jadi maksudnya dokumen pendukung itu seperti yang tadi slide atau form transaksi adalah bagian penting untuk memastikan kapan transaksi. Jadi auditor ini akan memverifikasi bahwa semua dokumen ini yang tadi saya sebutkan itu telah diisi dengan lengkap dan sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu itu kita dan melakukan vouching dari data dokumen dan sebaliknya untuk memastikan keadilan catatan. Maksudnya adalah vouching ini adalah teknik audit untuk memastikan bahwa transaksi yang tercatat di sistem memiliki dokumen pendukung yang valid dan sebaliknya. Jadi auditor ini akan melacak transaksi dalam sistem dan memverifikasi kasannya dengan memeriksa dokumen asli atau bukti visi. Nah, kalau contoh melakukan seperti ini adalah misalnya auditor ini memilih beberapa transaksi acak
Dan sistem perbankan, saya memeriksa dokumentasi terkait seperti kayak tadi setoran atau bukti transfer untuk memastikan bahwa transaksi yang tercatat ini benar-benar terjadi dan didokumentasikan dengan sah. Lalu pada tahap 4 itu ada pengujian transaksi janggal atau tidak wajar. Jadi ini kita auditor ini mengidentifikasi transaksi yang bersifat tidak biasa, baik dari segi nilai, frekuensi, maupun pola perilaku nasabah. Misalnya transaksi janggal itu kayak transaksi yang tidak sesuai dengan pola normal atau yang tidak lazim. Misalnya auditor ini akan auditor akan memeriksa transaksi yang memiliki nilai besar. Jadi itu dilakukan pada waktu yang tidak biasa atau dilakukan dengan frekuensi yang mencurigakan untuk menilai apakah ada potensi penyalahgunaan. Contohnya misalnya transaksi janggal. Itu transaksi yang dilakukan di luar jam operasional normal atau transaksi yang sering dilakukan oleh nasabah yang sebelumnya tidak aktif dapat dianggap sebagai transaksi yang tidak wajar atau janggal. Lalu misalnya di sini ada transaksi besar yang dilakukan di luar jam operasional normal tadi sudah dijelaskan. Misalnya kayak tadi, jika seorang nasabah melakukan transfer besar setelah jam tutup bank, auditor akan menyelidiki apakah ada alasan sah untuk transaksi tersebut dan memverifikasi apakah prosedur yang tepat telah diikuti. Oke, boleh next slide. Masih di fase audit tahap pelaksanaan dan substantif. Di sini ada pada tahap kelima itu ada pengujian terhadap pembukuan dan sistem informasi. Di sini kita auditor itu menilai akurasi pembukaan dalam sistem core banking. Jadi pada dalam sistem core banking ini audit itu harus mencerminkan transaksi yang sesungguhnya baik dilakukan oleh bank. Auditor akan memeriksa apakah data yang tercatat di sistem core banking sesuai dengan transaksi yang nyata dan tidak ada kesalahan atau manipulasi. Nah, contohnya ini, auditor akan memeriksa apakah saldo dalam akun-akun bank tercatat dengan benar dan tidak ada transaksi yang terlewat atau dicatat lebih dari sekali. Lalu ada membandingkan data manual dan digital serta memastikan tidak ada override sistem yang tidak sah. Jadi ini auditor ini akan membandingkan data manual seperti catatan kas atau laporan transaksi dengan data yang tercatat dalam sistem komputer untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian. Lalu pada tahap 6 itu ada uji kewajaran akun dan saldo. Jadi di sini auditor menganalisis saldo akun tertentu untuk melihat kewajarannya. Misalnya akun suspense ada atau akun rekonsiliasi sementara. Nah, jadi di akun sesuai dengan akun rekonsiliasi sementara adalah akun yang digunakan untuk menangguhkan atau menyeimbangkan transaksi sementara. Auditor akan memeriksa saldo akun-akun ini untuk memastikan bahwa saldo tersebut wajar dan tidak ada transaksi yang tidak dapat dijelaskan. Lalu itu di kedua itu menggunakan teknik analitis untuk mengidentifikasi anomali. Nah, jadi jadi auditornya akan menggunakan dari teknik analisis seperti rasio keuangan atau perbandingan antara transaksi dan rata-rata historis dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketidakwajaran atau anomali dalam saldo akun. Lalu yang ketiga itu ada dokumentasi temuan dan bukti audit. Di sini auditor itu menyimpan hasil uji substantif dalam kertas kerja audit atau working papers dengan dukungan bukti transaksi dan dokumentasi lainnya. Jadi pada saat ini semua temuan dan bukti yang auditor temukan dapat didapat selama uji substantif harus bisa dicatat dengan rinci dalam kertas kerja audit atau working papers. Jadi dokumentasi ini akan mendukung kesimpulan audit dan memberikan bukti yang jelas tentang apa yang telah diuji dan ditemukan. Jadi contohnya jadi kayak setiap transaksi yang diuji akan dicatat dalam working paper bersama bukti yang mendukung temuan tersebut seperti fotokopi bukti transfer, laporan sistem, atau catatan rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Oke, boleh next. Nah, lalu selanjutnya sudah prosedur audit tahap evaluasi dan pelaporan.
Jadi pada prosedur tahap evaluasi dan pelapor ini ada 7 hal yang harus dilakukan auditor untuk membuat lakukan prosedur audit yang benar. Jadi yang pertama itu ada evaluasi hasil audit. Nah, di evaluasi hasil audit ini ada 3 hal yang harus auditor lakukan. Yang pertama adalah meninjau kembali seluruh bukti dan temuan audit dari tahap uji formula dan uji substantif. Misalnya, setelah melakukan uji formula dan uji substantif, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi bukti dan temuan telah dikumpulkan. Jadi, auditor ini akan meninjau apakah seluruh bukti mendukung temuan yang ada, baik dari sisi kepatuhan terhadap SOP internal maupun ketentuan regulator dari OJK tahun ini, maupun dari sisi substantif yang terkait dengan akurasi dan kelengkapan pencatatan transaksi. Lalu yang kedua ada menilai apakah temuan bersifat insidental, sistematis, atau berulang. Jadi, auditor akan menilai apakah temuan tersebut adalah masalah yang terjadi sekali, atau apakah itu merupakan masalah yang lebih besar dan sistematik. Misalnya, kesalahan prosedural yang terjadi di seluruh bank. Atau apakah temuan itu berulang kali terjadi dan mengindikasikan bahwa masalah tersebut belum diatasi secara efektif di masa lalu. Lalu ketiga itu ada mengidentifikasi akar penyebab atau root cause dari setiap temuan. Jadi di sini audit ini tidak hanya akan mencatat temuan, tapi juga akan mencoba untuk mengidentifikasi akar penyebab dari masalah tersebut. Jadi ini tugas penting dari auditor untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan dapat mengatasi masalah dari sebelumnya. Lalu ada kedua, klasifikasi temuan audit. Di sini auditor mengelompokkan temuan berdasarkan tingkat risiko dari tinggi, sedang, dan rendah. Jadi auditor ini juga perlu diklasifikasi berdasarkan risiko yang ditimbulkan. Jadi auditor akan menilai seberapa besar dampak temuan terhadap operasi bank, reputasi, dan kepatuhan regulasi. Misalnya, temuan seperti transaksi yang dilakukan tanpa otoritas atasan dapat digolongkan sebagai risiko tinggi karena dapat mengarah pada potensial fraud dan kerugian finansial. Jadi semakin tinggi risiko atau kerugian yang diterima oleh bank maka tingkat risiko itu akan lebih tinggi, jadi tinggi, sedang, dan rendah. Lalu yang kedua itu, jadi misalnya transaksi tanpa otoritas seperti di dokumen tidak lengkap, bank sudah tadi dijelaskan. Jadi kayak tingkat tingkat risiko ini dibagi dari resikonya tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Jadi semakin mempengaruhi bank tersebut, maka risiko tersebut semakin tinggi. Lalu ketiga itu ada penyusunan working paper final. Di sini auditor ini melengkapi dokumentasi audit untuk mendukung setiap kesimpulan dan rekomendasi yang ada. Jadi auditor harus memastikan bahwa semua temuan dan rekomendasi dicatat dengan jelas dalam working papers. Jadi semua bukti dan analisis harus tersedia untuk mendukung kesimpulan dan memberikan dasar yang kuat bagi laporan audit. Lalu yang kedua itu ada pastikan keterlacakan antara temuan, bukti, dan rekomendasi itu jelas. Jadi di sini auditor ini harus memastikan bahwa ada hubungan langsung antara temuan yang ditemukan, bukti yang mendukung temuan tersebut. Jadi dan rekomendasi yang diajukan. Jadi hal tersebut itu sangat penting agar rekomendasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak manajemen. Contohnya, jika temuan menunjukkan bahwa beberapa transaksi bisa tidak tercatat dengan benar, maka bukti terkait, misalnya transfer atau setoran, harus disertakan dan rekomendasi akan fokus pada perbaikan sistem atau prosedur kesehatan. Lalu keempat itu ada rumusan rekomendasi audit. Sini ada menyusun rekomendasi yang spesifik, struktur, dan dapat ditindaklanjuti. Di sini, misalnya di rekomendasi yang diajukan oleh audit itu harus jelas, spesifik, dan mudah dipahami. Jadi rekomendasi ini harus dapat diterapkan oleh manajemen dan memberikan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki temuan yang ada. Lalu itu yang kedua ada fokus pada perbaikan pengendalian internal, proses operasional, dan kepatuhan. Jadi
Rekomendasi audit ini harus fokus pada 3 aspek tersebut, yaitu adalah modal internal, prosedur operasional, dan patuh terhadap regulasi untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan efisiensi. Contohnya, jika ditemukan sama dalam sistem fasilitas, auditor ini bisa merekomendasikan penerapan prosedur rekonsiliasi kas yang lebih ketat dan pelatihan tambahan untuk staff. Lalu yang kelima ada diskusi temuan dengan audit. Nah, jadi di penerimaannya ada 2 poin, itu melakukan diskusi formal atau team meeting dan dengan manajemen terkait. Jadi setelah seluruh temuan dan rekomendasi disusun, auditor ini akan melakukan pertemuan formal dengan manajemen atau pihak terkait untuk membahas temuan-temuan tersebut. Jadi hal ini bisa memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan terkait temuan. Lalu yang kedua itu memberikan kesempatan klarifikasi atau tanggapan atas tersebut. Sudah kita jelaskan tadi, jadi manajemen ini atau pihak manajemen atas tidak memberikan klarifikasi atau tanggapan audit dan verifikasi. Dan hal ini itu harus dicatat dalam laporan audit sebagai bagian dari proses verifikasi dan validasi temuan. Lalu ada penyusunan, itu ada penyusunan laporan audit. Dari sini itu auditor ini merangkum semua temuan, simpulan, dan rekomendasi dalam laporan tersebut. Jadi pada laporan audit akhir ini harus merangkum semua temuan yang ditemukan selama audit. Jadi kesimpulan diperoleh dan rekomendasi yang diajukan untuk memperbaiki temuan tersebut. Dan juga laporan ini harus disusun secara objektif, jelas, dan sesuai dengan format standar audit internal. Pokoknya, laporan audit ini akan mencakup deskripsi tentang temuan, misalnya transaksi tanpa otorisasi atau simpulan yang diambil dan rekomendasi untuk perbaikan. Lalu pada tujuan dan terakhir ini untuk tahap dari prosedur audit, evaluasi dan pelaporan ada distribusi laporan audit. Di sini audit itu melaporkan, membuat laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang, misalnya manajemen bank, SKI, atau komite audit. Jadi setelah laporan selesai ini, auditor ini akan mendistribusikan laporan audit kepada pihak berwenang, tadi yaitu manajemen bank, SKI, dan komite audit untuk ditindaklanjuti. Lalu yang kedua itu ada, bila perlu, kayak laporan itu juga disertai dengan rencana tindak lanjut atau follow up plan. Jadi jika ada temuan yang memerlukan tindakan lebih lanjut dari atas kejadian tersebut, auditor dapat menyertakan rencana tindak lanjut dalam laporan audit untuk memastikan bahwa rekomendasi diperbaiki dalam waktu yang wajar. Oke, next slide. Oke, untuk selanjutnya ini akan saya serahkan kepada Ali. Oke, makasih ya Reza. Sebelumnya udah dijelasin juga nih kayak apa sih dari campaign general banking ataupun prosedur-prosedur dalam internal audit operasional pada perbankan gitu kan. Nah, di sini aku mau bahas, saya mau bahas tentang apa aja sih yang ditemukan gitu dalam audit internasional, dalam audit internal. Tadi tuh kan sempat dijelasin tentang apa ya prosedurnya gitu kan. Terus kan pasti kita menemukan temuan audit gitu yang apa apa aja sih yang terjadi gitu. Jadi tuh ada sekitar 6 atau 7 kira-kira ya ada 6 atau 7 gitu temuan audit internasional yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama ini adalah pelanggaran prosedur audit gitu. Jadi kadang-kadang bank ini tuh suka memberikan kredit tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya gitu. Seperti misalkan tanpa analisis kelayakan usaha ataupun tidak lengkap dokumen jaminannya ataupun tidak ada verifikasi data nasabahnya gitu. Nah, jadi dalam pemberian tahap pemberian kredit pada perbankan itu kan harus jelas ya, harus sesuai dengan
prosedurnya gitu. Nah, kalau misalkan nanti salah-salah ya mungkin ada banyak resiko yang akan terjadi. Misalkan saja resiko operasional gitu, ataupun nanti tiba-tiba nasabahnya itu apa nggak bisa mengembalikan kreditnya gitu. Terus juga jaminannya itu kurang ternyata, ataupun apa ya tidak bisa menutupi kreditnya gitu. Terus yang kedua ini, oh ya, mau ngasih contoh dari pelanggaran prosedur kredit ini. Jadi contohnya ini, misalkan kayak kredit ini disalurkan ke nasabah, tapi nasabahnya ini punya reputasi yang buruk gitu. Misalkan seperti identitas yang palsu, ataupun eh, risiko menjadi kredit macet atau NPL gitu. Jadi nasabah ini punya potensi nih kredit macet gitu. Terus yang kedua ini kelemahan pengendalian internal. Jadi audit ini menemukan kontrol internal yang lemah seperti tidak ada pemisahan fungsi kerja atau segregation of duty, sehingga satu orang bisa menginput dan menyetujui transaksi gitu. Ini tuh poinnya ada celah di sistem pengawasan yang memungkinkan fraud, dan juga ini misalkan satu orang punya akses terlalu luas. Nah, contohnya bisa input dan approve transaksi sendiri gitu. Nah, ini perlu diperhatikan juga gitu. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya itu dapat meningkatkan risiko fraud dan manipulasi laporan keuangan gitu. Karena kan cuma satu orang nih yang handle banyak, kayak jadi dia mungkin bisa putar otak lah gitu untuk memanipulasi data atau manipulasi laporan keuangan, manipulasi transaksi, ataupun yang lain-lain. Kemudian yang ketiga ini ketidakpatuhan terhadap regulasi BI atau OJK gitu. Jadi bank ini tidak patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh regulator, seperti rasio CAR, terus juga LDR atau ketentuan pelaporan transaksi gitu. Karena bisa jadi bank ini belum mendapatkan izin gitu dari BI ataupun dari OJK sebelum mereka melakukan kegiatan operasionalnya gitu. Tapi so far di Indonesia tuh udah banyak sih bank yang apa trusted gitu, yang apa sih, jadi dia mematuhi peraturan dari OJK dan dari BI gitu. Berarti kan dia udah punya izin untuk melakukan kegiatan operasionalnya gitu. Misalkan aja contohnya tidak tidak melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK, atau terlambat melaporkan laporan bulanan ke OJK. Itu. Oke, kita next ya. Oke, kemudian ada 3 lagi nih temuan audit internal yang bisa saja muncul gitu ya. Yang keempat ini kekurangan pada operasi kas dan teller. Jadi ini maksudnya prosedur pengelolaan kas ini tidak dijalankan dengan baik. Tuh. Misalkan tidak ada rekonsiliasi kas harian, atau terdapat selisih antara kas fisik dan sistem. Nah, ini masuknya ke risiko operasional gitu. Terdapat salah perhitungan kas, ataupun teller yang incompeten. Nah, risikonya ini ya bisa menyebabkan kehilangan uang, fraud, atau error operasional gitu. Kemudian yang kelima, masalah keamanan sistem informasi. Jadi ini poinnya ada password pegawai tidak mudah ditebak, atau malah dibagikan ke orang lain. Kemudian tidak ada backup data rutin, kemudian sistem belum sesuai standar keamanan data perbankan gitu. Nah, ini maksudnya ke teknologi risk gitu. Jadi bisa saja auditor ini menemukan apa ya, semacam sistem informasinya itu ternyata belum update, ataupun dia jarang melakukan backup data harian gitu. Bisa jadi datanya tuh
bakal hilang ataupun datanya terhapus gitu. Jadi ketika auditor membutuhkan data yang seharusnya tapi malah hilang gitu dan bisa berpengaruh kepada opini audit itu sendiri gitu. Dan dari masalah ini akan berdampak pada rentannya terhadap cyber attack, skimming, dan kebocoran data nasabah gitu. Yang pernah terjadi ya tahun 2024 ke bawah waktu BSI ini data nasabah itu bocor ya gitu. Jadi mengalami apa sih namanya error gitu, masalah keamanan sistem informasinya. Kemudian yang keenam ini ada konflik kepentingan pegawai gitu. Jadi ini eh, poinnya pegawai terlibat langsung dengan nasabah prioritas yang juga relasi pribadinya gitu. Jadi pegawai bank ini terlibat langsung dalam transaksi atau hubungan bisnis yang seharusnya netral. Contohnya memberi fasilitas kredit pada saudara dekat tanpa uji kelayakan. Nah, itu sama seperti poin nomor 1. Jadi ini termasuk ke pelanggaran gitu. Dan biasanya pasti internal control itu pasti bakal ditanya sih. Dan ini bisa menjadi apa temuan audit internal perbankan gitu. Terus dampaknya ini risiko bias, kolusi, dan keputusan yang merugikan bank gitu. Jadi bakal ada konflik di internalnya gitu. Terus juga sebenarnya mau kasih satu lagi, ini kan ada 6. Nah, jadi yang ketujuh ini dokumentasi dan arsip yang tidak memadai gitu. Jadi maksudnya audit menemukan bahwa banyak dokumen penting seperti perjanjian kredit atau jaminan tidak disimpan dengan rapi atau bahkan hilang gitu. Pasti risikonya ini sulit untuk proses audit lanjutan dan menimbulkan keraguan legalitas gitu. Dan ini akan berpengaruh pada opini audit. Oke. Oke, jadi dari teman-teman audit ini pasti akan berdampak ya pada kegiatan operasional dari perbankan ini. Nah, jadi kalau misalkan dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut dari internal auditornya ada 4 poin. Jadi yang pertama ini risiko kerugian besar bagi bank. Bank ini bisa saja nanti terjadi kolaps ataupun uh, biasanya kolaps sih gitu. Jadi karena kan dia rugi, terus karena rugi berarti dia nggak bisa bayar bunga tuh ke nasabahnya. Terus akhirnya nasabah itu narik uangnya gitu, narik depositonya di bank dan alhasil bank ini nggak bisa memberikan kredit lagi, terus nggak bisa mendapatkan bunga dan juga nanti berdampak pada kegiatan operasionalnya gitu. Yang kedua ini penurunan reputasi, ya karena nanti masyarakat tuh udah nggak mau nih nyimpen uang di bank ini karena ternyata tuh banknya bermasalah gitu. Dia ngeliat di berita banknya ini misalkan terjadi masalah dalam keamanan sistem, nah jadinya orang-orang tuh nggak mau nyimpen uang di situ karena takut hilang gitu. Ataupun punya reputasi buruk seperti korupsi ataupun pencucian uang gitu. Nah, ini bisa menimbulkan suatu stigma gitu di masyarakat. Kemudian dikenakan sanksi dari regulator
dari OJK atau BI. Bisa jadi nanti banknya ini ditutup gitu, apa diberhentikan kegiatan operasionalnya dan apa izinnya itu dicabut oleh OJK dan BI gitu. Jadinya ya berdampaknya domino sih, kayak akan terjadi PHK besar mungkin ataupun perekonomian secara makro di Indonesia itu akan nilainya itu akan menurun. Kemudian mempengaruhi kepercayaan nasabah seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini mau ngasih contoh kasus dari apa ya? Dari temuan audit dan juga dari materi keseluruhan sih sebenarnya. Eh, jadi kasusnya ini saya ambil yang pertama kasus PT Bank Bukopin pada tahun 2020. Jadi temuannya itu audit internal dan eksternal menemukan adanya masalah dalam kualitas aset kredit atau NPL itu tinggi dan proses pemberian kredit yang tidak prudent. Nah, jadi ada beberapa masalah gitu ya. Ya, ini pertama kredit macet karena banyak pinjaman ke grup tertentu tanpa analisis risiko yang layak gitu. Nah, bisa jadi internalnya ini tidak melakukan hal yang seharusnya netral gitu, seperti yang tadi saya jelaskan. Ataupun dan juga ditemukan praktik manajemen yang lemah dalam pengawasan dan mitigasi risiko gitu. Kemudian dampaknya ya terjadi rush besar-besaran oleh nasabah. Jadi penarikan dana itu terjadi di nasabah itu. Terus juga Bukopin ini akhirnya mendapatkan suntikan modal dan diambil oleh Kukmin Bank Korea. Tuh. Terus yang kedua ini Bank Mandiri keamanan sistem pada tahun 2021. Jadi temuannya ini audit internal mengidentifikasi adanya celah keamanan pada sistem ATM dan e-banking yang bisa disusupi skimming gitu. Mungkin tindak lanjutnya untuk Bank Mandiri ini, Bank Mandiri harus memperbarui sistem keamanan dan chip kartu ATM dan juga edukasi masif ke nasabah soal keamanan transaksi gitu. Ini uh, udah selesai sih materi dari kelompok kita ini, udah dijelasin tuh tadi pengertian apa operasional bank ataupun prosedur-prosedur ya, kemudian temuan-temuannya dan juga contoh kasusnya gitu. Semoga bermanfaat ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.